Bergemarlah dan bersukaria, angkatlah nyanyian, puji bagi Tuhan yang Maha Baik. Hai pujilah Tuhan sebab Dia baik, sebab kasih Tuhan kekal tak berhingga. Bergemarlah dan bersukaria, angkatlah nyanyian, puji bagi Tuhan yang Maha Baik. Iya. Biarlah mereka yang telah ditebusnya berkata, abadilah kasih setia Tuhan Allah. Bergemarlah dan bersukaria, angkatlah nyanyian, puji bagi Tuhan yang Maha Baik. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Dan sertamu juga. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, serta anak-anak yang terkasih, selamat sore, salam merdeka dan berkah dalam. Selamat sore, salam merdeka, berkah dalam. 75 tahun bangsa Indonesia telah merdeka dari penjajahan. Rahmat dan berkat dari Allah melalui para pejuang, para leluhur, dan seluruh bangsa Indonesia telah memerdekakan dari penjajah. Sehingga dalam perayaan Ekadi ini kita akan kembali mengenangkan, juga menghadirkan bagaimana mereka telah mengorbankan raga dan jiwanya, dan akan kita kenangkan sekaligus dalam kenangan Kristus yang telah memerdekakan kita dari segala dosa. Oleh karenanya, marilah kita bersama-sama membuka hati pikiran kita supaya rahmat kemerdekaan yang telah dianugerahkan oleh Allah melalui para pejuang, kita semakin mampu untuk mengisinya dengan baik dan benar. Oleh karenanya, kita mohon kerahiman Allah, mohon belas kasih-Nya, supaya syukur kita sore hari ini semakin layak dan pantas untuk kita kembangkan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus Kristus, Gembala baik, Engkau datang ke dunia untuk mengembalakan umat manusia dalam pengabdian kepada Allah yang Maha Esa. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, pembawa damai sejahtera, Engkau datang ke dunia untuk mendamaikan umat manusia dengan Allah Bapa di surga. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, pencinta kemerdekaan, Engkau datang ke dunia untuk memerdekakan umat manusia dari segala bentuk penjajahan dan penindasan.
Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluluhkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar, ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami, karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Dalam Ekaristi ini, kita berdoa bersama keluarga Indrawati, mohon pengampunan dosa-dosa untuk keluarga Ju, keluarga Tan, dan keluarga Liu yang sudah meninggal dunia. Kiranya Allah Bapa memberikan pengampunan dosa kepada mereka, sehingga mereka beroleh kehidupan yang kekal. Masih bersama dengan keluarga Indrawati, bagi keluarga Tan, keluarga Liu, dan keluarga Ju yang saat ini masih ada dalam perjalanan di dunia, kiranya keluarga bisa hidup damai, tentram, dan rahmat dan berkat Allah senantiasa menyertai mereka dalam kesehatan dan rezeki yang cukup. Juga mohon kedamaian jiwa yang dimohonkan dari keluarga F. Suprapto bagi Bapak Yusuf Pawiro Sentono yang sudah ada dalam kerajaan Allah 27 tahun yang lalu. Semoga Tuhan memberikan kehidupan kekal bersama orang-orang pilihan di surga. Juga bagi Bapak Marto Saparjo yang sudah dalam kerajaan Allah 47 tahun yang lalu. Allah Bapa yang Maha Pengasih, dalam diri Putra-Mu Engkau memanggil setiap orang kepada kemerdekaan yang sejati. Kami bersyukur karena Engkau telah menganugerahkan kemerdekaan kepada kami, bangsa Indonesia, dan semoga Engkau selalu melindungi tanah air kami dan menjauhkannya dari segala bahaya peperangan dan bencana alam. Dan semoga kami umat Kristiani semakin mampu mengabdi, mencintai, menghargai tanah air ini sebagaimana yang Engkau kehendaki. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami yang bersama Engkau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan bacaan-bacaan. Pembacaan dari Kitab Putra Sirak. Pemerintah yang bijak menjamin ketertiban dalam masyarakat. Pemerintah yang arif adalah yang teratur. Seperti para penguasa, demikian pula para pegawainya. Seperti pemerintah kota, demikian pula semua penduduknya. Raja yang tidak terdidik membinasakan rakyatnya, tetapi semua kota sejahtera berkat kearifan para pembesarnya. Di dalam tangan Tuhan terletak kuasa atas bumi, dan pada waktunya Ia mengangkat orang yang serasi atasnya. Di dalam tangan Tuhanlah terletak kemujuran seseorang, dan kepada para pejabat Tuhan
mengaruniakan martabat. Janganlah pernah menaruh benci kepada sesamamu, apapun juga kesalahannya, dan jangan berbuat apa-apa terpengaruh oleh nafsu. Kecongkakan dibenci oleh Tuhan maupun manusia, dan bagi kedua-duanya kelaliman adalah salah. Pemerintah beralih dari bangsa yang satu kepada bangsa yang lain akibat kelaliman, kekerasan, dan uang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kamu dipanggil untuk kemerdekaan, maka abdilah satu sama lain dalam cinta kasih. Kamu dipanggil untuk kemerdekaan, maka abdilah satu sama lain dalam cinta kasih. Ya Tuhan, aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum-Mu. Aku hendak hidup tanpa celah. Aku hendak hidup dengan suci dalam rumah-Ku. Hal-hal yang jahat takkan ku perhatikan. Kamu dipanggil untuk kemerdekaan, maka abdilah satu sama lain dalam cinta kasih. Mataku tertuju kepada rakyatku yang setia, supaya mereka tinggal bersama aku. Orang yang hidup dengan tidak bercela akan mendukung aku. Dipanggil untuk kemerdekaan, maka abdilah satu sama lain dalam cinta kasih. Orang yang melakukan tipu daya tidak akan diam dalam rumah-Ku. Orang yang berbicara dusta tidak bertahan di bawah pandangan-Ku. Kamu dipanggil untuk kemerdekaan, maka abdilah satu sama lain dalam cinta kasih. Pembacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudaraku yang terkasih, demi Allah, tunduklah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, maupun kepada wali-wali yang ditetapkannya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan untuk mengganjar orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka,
bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. kepada Kaisar yang menjadi hak Kaisar, dan kepada Allah yang menjadi hak Allah. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan sebuah pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama orang-orang Herodian bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Bolehkah membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka, maka Ia lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepada Yesus, maka Yesus bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini
menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Saudara-saudari, inilah petikan pernyataan kemerdekaan yang dirumuskan singkat, padat, dan tegas. Dan pernyataan ini menjadi cara Soekarno dan Hatta, Presiden dan Wakil Presiden kita, untuk mengumandangkan kemerdekaan. Penjajahan yang menindas, yang melukai, dan mengintimidasi harus dihapus, harus dihentikan, harus dilawan dengan perjuangan. Kemerdekaan yang menjadi hak bagi setiap individu dan setiap bangsa ini dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik 45, bahwa kemerdekaan itu adalah hak yang diberikan Allah kepada setiap pribadi dari kita. Tetapi bangsa kita sadar kemerdekaan yang menjadi hak itu telah diambil paksa oleh bangsa Belanda dan bangsa Jepang. Maka kesadaran inilah yang menumbuhkan satu semangat harus direbut. Direbut saja kemerdekaan itu, karena itu menjadi hak kita. Semangatnya yang bergelora dipuncaki oleh hari kemerdekaan 17 Agustus 45, 75 tahun yang lalu. Menjadi puncak penjajahan itu harus berakhir ketika bangsa kita menyatakan dengan tegas bahwa inilah Indonesia. Sejak peristiwa pernyataan kemerdekaan itu dikumandangkan, pekik kemerdekaan diteriakkan di mana-mana. Semua orang bersemangat ketika dua orang bertemu di jalan merdeka, satu ungkapan sebagai sapaan. Ketika ada kerumunan kecil atau kerumunan besar, mereka meneriakkan kata merdeka dengan penuh semangat, bangga terhadap kemerdekaan, bangga terhadap proklamasi. Itulah yang saat itu menjadi semangat yang bergelora dalam diri pribadi-pribadi yang hidup. Semua dalam euforia kegembiraan meneriakkan satu kata merdeka. Namun ketika teriakan itu hanya di sekitar Indonesia saja, itu belum berpengaruh. Kemerdekaan sebuah negara butuh pengakuan, dan negara kita, negara yang baru lahir itu yang menyatakan kemerdekaan, butuh tokoh-tokoh yang harus menggaungkan dan mengumandangkan kemerdekaan. Maka dalam satu kesempatan saya mencoba untuk melihat siapa tokoh itu. Saya melihat ada beberapa nama yang boleh disebut hari ini. Hari Minggu kemarin atau Sabtu, Suara Merdeka itu menulis seorang Bapak Sugiarin, pribadi yang mengumandangkan pernyataan proklamasi yang dikumandangkan oleh Presiden itu diwartakan ke luar negeri. Pak Sugiarin yang bekerja di kantor berita Domei milik kantor berita Jepang.
mencari kesempatan untuk mengumandangkan proklamasi ini. 1 jam setelah Soekarno dan Hatta menyatakan kemerdekaan, Bapak Sugiarin ini lalu menyebarkannya dengan sandi Morse, dikirim ke semua negara, dikirim ke luar negeri. Dan Bapak Sugiarin ini patut kita kenang sebagai pribadi yang bangga terhadap kemerdekaan, dan kebanggaan itu menggerakkan dia untuk menggaungkan dan menggemakan. Apakah ada efek? Semua negara mendengar bahwa Indonesia merdeka. Itu Pak Sugiarin. Yang kedua, Kiai Haji Agus Salim, seorang tokoh dari Padang yang tidak mengenyam pendidikan formal tetapi ahli bahasa. Dia mengerti 9 bahasa, maka menjadi diplomat yang ahli. Setiap kali dia berkunjung ke negara-negara waktu itu yang dikunjungi adalah negara Islam, Kiai Haji Agus Salim mengatakan bahwa negara kami sudah merdeka. Dan buahnya apa? Saya mencatat ada 3 negara Islam yang menyatakan atau mengakui kemerdekaan Indonesia. Tanggal 22 Maret 46 bangsa Mesir mengakui kemerdekaan Indonesia. Tanggal 2 Juli 47 Suriah mengakui kemerdekaan Indonesia. Tanggal 29 Juli 47 negara Libanon mengakui kemerdekaan Indonesia. Dan pada tanggal 3 Mei 48 negara Yaman mengakui kemerdekaan Indonesia. 1 Mei 50 Arab Saudi mengakui kemerdekaan Indonesia. Negara-negara Islam ini mengakui kemerdekaan Indonesia berkat Kiai Haji Agus Salim yang datang ke negara-negara itu untuk menceritakan, untuk mengatakan bahwa negara kami sudah merdeka. Apakah ada tokoh Katolik yang mengumandangkan kemerdekaan itu? Ada. Monsinyur Sugio Pranoto, itu uskup kita, datang ke Vatikan dan mengatakan bahwa negara Indonesia sudah merdeka. Maka pada tanggal 6 Juli 1947, hampir usia 2 tahun kemerdekaan, Vatikan satu-satunya negara Eropa yang pertama kali mengakui Indonesia merdeka. Saya yang mengatakan tokoh-tokoh ini begitu bangga terhadap pekik kemerdekaan. Dia mengumandangkan kemana-mana supaya negara-negara mengakui bahwa Indonesia itu sungguh ada dan merdeka. Maka refleksinya sekarang adalah saat ini kita begitu mudah meneriakkan kata merdeka di mana-mana. Mudah sekali kita mengatakan merdeka tanpa terancam ketakutan. Tetapi apa yang terjadi? Kalau saya jujur, ada pribadi-pribadi yang hidup di Indonesia justru tidak bangga terhadap Indonesia. Ada kelompok-kelompok, ada pribadi-pribadi yang justru bangga dengan negara lain, bukan negaranya sendiri. Dan itu menjadi refleksi. Kalau tokoh-tokoh bangsa kita yang terdahulu bangga akan kemerdekaan, kenapa generasi muda sekarang justru tidak bangga terhadap kemerdekaan? Mereka mengagung-agungkan negara lain, bukan mengagungkan negara kita. Presiden Jokowi dan pemerintahan saat ini ingin menumbuhkan spirit, semangat bangga terhadap Indonesia maju, bangga terhadap produk-produk
Indonesia, bangga terhadap negara ini, dan kebanggaan itu harusnya menelurkan sebuah perjuangan. Mari kita isi kemerdekaan itu, mari kita cintai negara ini, mari kita bertumbuh dan berkembang untuk memajukan negara ini. Jadilah orang-orang muda yang bangga terhadap kemerdekaan ini dan bangga terhadap negara Indonesia. Dan mari dalam keheningan, dalam sukacita kegembiraan kemerdekaan ini, kita sejenak berdoa bagi negara kita yang berusia 75 tahun ini. Kita hening, kita doakan dalam hati untuk negara kita. Gusti, mugi negari kawula tansah titi tentrem kartara harja, slamet lir ing sambikala, bagya mulya sedaya warga ing saklaminya, lantaran Sang Kristus Gusti kawula. Amin. Kita lanjutkan dengan mengungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, bangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kemerdekaan dan tanah air yang berlimpah rahmat diberikan kepada kita oleh Allah Bapa yang Maha Baik, karena Ia begitu menyayangi kita. Oleh karenanya marilah kita meluruskan namanya dan memanjatkan doa kepadanya. Terangilah umat-Mu ya Tuhan. Terangilah umat-Mu ya Tuhan. Tuhan Allah yang Maha Esa, Engkau telah memanggil setiap orang kepada kemerdekaan sejati dalam Kristus. Tuntunlah kami agar dapat mengisi kemerdekaan bangsa kami dengan selalu memperjuangkan keadilan dan cinta kasih. Kami mohon, terangilah umat-Mu ya Tuhan. Tuhan, pemersatu umat manusia, Engkau telah menghimpun kami sebagai satu kawanan umat-Mu dan membebaskan kami dari kuasa kegelapan. Berkatilah kami untuk selalu memupuk kesatuan dan kerukunan, baik di dalam keluarga maupun seluruh bangsa kami. Kami mohon, terangilah umat-Mu ya Tuhan. Tuhan pemberi hikmat dan kebijaksanaan, Engkau menerangi hati manusia dengan kebenaran-Mu dan membebaskan kami dari jerat dosa dan kejahatan. Teguhkanlah kami untuk selalu mendukung usaha para wakil rakyat dalam menciptakan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Kami mohon, terangilah umat-Mu ya Tuhan. Tuhan, sumber kedamaian dan kesejahteraan, Engkau telah berkenan membebaskan umat-Mu dari perbudakan dan penindasan. Ajarilah kami untuk tetap berani memperjuangkan keadilan serta kesejahteraan bagi setiap orang, khususnya orang-orang yang masih mengalami ketidakadilan di sekitar kami. Kami mohon, terangilah umat-Mu ya Tuhan. Kita juga berdoa bagi para pejuang
cara istimewa yang terlupakan, kiranya Engkau ya Allah Bapa memberikan rahmat dan tempat dalam kerahiman-Mu di surga. Demikian juga bagi para orang-orang yang telah terlibat dalam perjuangan ini, yang senantiasa menghendaki supaya bangsa ini tetap berkembang dalam kebebasan, dalam kemerdekaan, dalam keadilan dan cinta kasih, yang hari ini mereka tetap memperjuangkannya dengan gigih. Kiranya Engkau pun memberikan kekuatan kepada mereka untuk senantiasa memperjuangkannya. Kami secara istimewa juga berdoa ya Allah Bapa bagi orang muda Katolik kami. Semoga dengan kemudahan mereka semakin terbuka terhadap anugerah kekuatan raga untuk senantiasa mengisi, senantiasa menghargai apa yang telah diperjuangkan oleh para leluhur mereka, agar mereka mengisinya dengan baik dan benar, dengan produktif. Allah Bapa yang Maha Esa, Engkau telah menganugerahkan kemerdekaan kepada nusa dan bangsa kami. Kami mohon lindungilah tanah air kami, agar tetap bebas merdeka, aman sentosa, sehingga seluruh rakyat dengan tenang dan bebas mengabdi Engkau dan sesama. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Dengan rendah hati dan tulus kami menghadap kepada-Mu. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, marilah kita berdoa bersama-sama supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang penuh kasih, terimalah persembahan yang kami unjukkan sebagai kurban syukur atas kemerdekaan yang telah Engkau anugerahkan kepada bangsa kami, bangsa Indonesia. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Mari
bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan benar, pantas dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab Engkau membebaskan umat pilihan-Mu dari penindasan dan penjajahan untuk hidup merdeka di tanah yang Engkau janjikan. Engkau pun mencurahkan kasih sayang yang besar kepada bangsa kami, bangsa Indonesia. Oleh kesaksian banyak orang yang berkehendak baik, Engkau menumbuhkan kesadaran kami sebagai bangsa. Engkau membimbing kami untuk membela persatuan dan kebebasan, untuk menegakkan keadilan dan mewujudkan damai, untuk membangun masyarakat yang sejahtera berdasarkan iman dan pengabdian kepadamu. Maka dengan gembira bersama paduan suara para malaikat, kami memuliakan Dikau dengan bernyanyi. Kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita.
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Kristoforus, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara dari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Secara istimewa didoakan keluarga Cu, keluarga Tan, dan keluarga Liu yang sudah ada dalam kerajaan Allah Bapa di surga. Demikian juga bagi Bapak Yusuf Pawiro Sentono dan juga Bapak Marto Saparjo. Juga bagi para pejuang, pahlawan, baik yang dikenal ataupun yang tidak dikenal. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya yang setia dan kudus, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Kita ungkapkan segala syukur kita dan kita satukan dengan doa yang diajarkan Kristus kepada kita semua. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha, supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, keluarga, komunitas, dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu." Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan perhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Nama Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga penceburan Kristus memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya.
Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang pada petang hari ini diundang untuk masuk dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas datang pada saya, tapi setelah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus senantiasa menyertai kita sampai hidup yang kekal. Amin.
Doa syukur atas 75 tahun yubileum kemerdekaan Indonesia. Allah yang Maha Esa, kami mengucap syukur kepadamu atas anugerah kemerdekaan Indonesia. Hari ini Engkau memperkenankan bangsa kami merayakan 75 tahun jubileum kemerdekaan Indonesia. Berkatilah bangsa kami Indonesia agar selalu dipimpin oleh pemerintah yang bijak dan arif, para pemimpin yang tegas, visioner, penuh tanggung jawab, dan sungguh-sungguh mau melayani seluruh rakyat demi kesejahteraan bersama. Semua ini kami mohon kepadamu dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dan sekarang marilah kita bersama-sama mengucapkan syukur dengan lagu 17 Agustus. Agustus tahun 45, itulah Hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. 11 Agustus Tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. kita ungkapkan kebaktian hati kita kepada kesucian Ibu Maria, cara istimewa atas kemerdekaan ini, juga atas intensi-intensi kita pada sore hari ini, dan juga intensi-intensi Bapak Ibu Saudara sekalian, baik yang ikut perayaan Ekaristi ini ataupun yang ada di rumah. Kita ungkapkan satu salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Berbahagialah orang yang lembut hati, sebab mereka akan mewarisi tanah pusaka Allah. Marilah berdoa. Allah Bapa kami bersyukur karena telah Kau kenyangkan dengan santapan surgawi. Semoga persatuan kami dengan Putra-Mu ini semakin mempererat persatuan kami sebagai satu nusa dan satu bangsa, dengan tetap menghargai perbedaan-perbedaan yang ada di antara kami. Dengan demikian, terciptalah kerukunan dan damai sejahtera di tanah air kami, sebagai gambaran tanah air surgawi yang kami rindukan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Kita dengarkan pengumuman
Mohon perhatian adanya beberapa pengumuman gereja. 1. Pembaharuan janji perkawinan bagi pasutri yang berulang tahun perkawinan pada bulan Agustus akan dilaksanakan dalam misa live streaming Gereja Santo Petrus Pekalongan pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 jam 5 sore. Pendaftaran melalui Satrio. Nomor telepon Satrio bisa diminta pada ketua lingkungan atau stasi. 2. Hari Rabu tanggal 19 Agustus jam setengah 6 petang akan diadakan misa suro dengan live streaming. 3. Setelah misa selesai, umat akan pulang harap bersabar. Bapak, Ibu, dan teman-teman OMK akan dipandu oleh petugas tata laksana ketika akan meninggalkan bangku. Semua dimulai dari bangku paling belakang. Blok depan pulang lewat pintu aula, blok belakang pulang lewat pintu utama. Demikian pengumuman gereja. Terima kasih atas perhatian seluruh umat. Apakah ada tambahan, Romo Ngarlan? Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, secara istimewa bagi orang muda, semoga dengan kemudahan kalian, baik yang sekarang hadir dalam perayaan Ekaristi di gedung gereja ini, ataupun bagi saudara dari yang ada di rumah, semoga dengan keragaan kalian yang masih muda, sungguh-sungguh tergairahkan untuk hidup benar dan baik, dan penuh tanggung jawab, sehingga semakin mampu untuk mempertunjukkan bahwa kalian adalah generasi para pejuang yang beragama Katolik. Dan sekarang marilah kita mohon rahmat itu dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa tinggal di antara kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi syukur atas 75 tahun kemerdekaan bangsa Indonesia sudah selesai. Syukur kepada Allah. Kita senantiasa diutus untuk mewartakan karya-karya baik Tuhan. Amin. Amin. Betapa tidak kita bersyukur, bertanah air kaya dan subur.
Amen.